dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nodiana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman rekan saya, Ibu Ika Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ika ya. Nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Ika lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari diadakannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ika lakukan dan kenapa kita hari ini melaksanakan kegiatan untuk percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal untuk Bu Ika sebelum melakukan proses pembelajaran agar Bu Ika lebih siap dan percaya diri lagi di kelas sehingga pembelajaran yang Ibu Ika laksanakan bisa berjalan dengan baik dan bermakna bagi anak. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bu Ika. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan ya Bu Ika ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Ika capai? Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi rantai makanan dalam sebuah jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menemukan keterkaitan antar makhluk hidup dalam sebuah jaring-jaring makanan. Seperti itu, Bu Dwi. Untuk berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada yang Ibu sebutkan tadi, berarti ada 3 tujuan ya Bu Ika ya. Betul sekali. Yang sudah Bu Ika sebutkan tadi tujuannya yang ingin dicapai Bu Ika. Kemudian kira-kira bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu Ika capai atau ingin Ibu Ika lakukan? Kira-kira. Di sini saya akan menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya akan meningkatkan pengetahuan siswa terkait materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi jaring-jaring makanan. Untuk keterampilannya, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah serta melatih siswa berkomunikasi ketika siswa presentasi di depan. Seperti itu Bu Dwi. Ya. Berarti tadi untuk area pengembangannya ada 2 ya Bu Ika ya tadi ya. Ada pengetahuan dan juga ada keterampilan ya. Terima kasih Bu Ika. Untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan tentang rancangan yang ingin Ibu Ika terapkan dalam kelas, baik dalam strategi, metode, ataupun untuk model pembelajarannya Bu Ika. Untuk model pembelajarannya, saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian strategi yang saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Terus untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Terima kasih. Jadi untuk rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk model pembelajarannya problem based learning dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti ya Bu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam kelas nantinya Bu?
Media yang saya gunakan dalam pembelajaran, saya menayangkan sebuah video pembelajaran yang ditayangkan di LCD, kemudian ada LKPD, serta yang terakhir nanti ada tes evaluasi. Seperti itu. Terima kasih Bu Ika ya. Baik Bu Ika, untuk selanjutnya kira-kira kapan Bu Ika ini akan melaksanakan pembelajaran tersebut, kira-kira kapan ya Bu Ika? Kebetulan untuk materi IPAS itu akan saya laksanakan besok hari Rabu. Hari Rabu ya. Iya, hari Berarti Rabu bisa besok. kita laksanakan besok kira-kira jam yang pertama Pak? Iya, di Yang jam pertama. Iya ya, besok saya akan ke kelasnya Bu Ika di jam yang pertama ya Bu Ika, Iya. hari Rabu ya. Ya. Baik Bu Ika, besok saya akan datang tadi ke kelasnya Bu Ika untuk melaksanakan supervisi dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang sudah Ibu Ika laksanakan. Nanti setelah Bu Ika selesai melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita akan bertemu lagi ya Bu Ika ya, dan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi atau setelah kita melaksanakan observasi, ya, yang akan nantinya akan didampingi oleh guru praktek, pengajar praktek. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Ika dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran tentang media, strategi serta metode pembelajaran yang akan saya gunakan ketika saya melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bu Ika atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang untuk hari ini di percakapan praobservasi, dan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi besok ya Bu Ika ya. Ya. Untuk demikian tadi percakapan kita hari ini, sampai ketemu lagi di observasi kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Allahu Akbar.
jaring-jaring makanan. Sekarang, kita akan mencoba menghitung berapakah rantai makanan yang terdapat dalam contoh jaring-jaring makanan. Ini merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Tadi sudah dijelaskan kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Jadi coba kita hitung ada berapa rantai makanan yang ada dalam jaring-jaring makanan di layar ini. Ada berapa kira-kira? Yang produsennya apa? Ucapan oleh siapa? Masih ada lagi? Masih. Mulai dari produsen Kak. Tadi dimakan oleh dimakan oleh Oke, pintu yang ketiga mari kita sebutkan apa? Dari jaring-jaring makanan ini berarti ada berapa rantai makanan? Dari sini ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Adakah ada yang mau bertanya? Bagaimana kalau tikusnya ini mati karena sudah diobat oleh Pak Tani semua? Apa yang akan terjadi dengan orang? Orang apa? Tidak mendapatkan makanan. Jadi populasi ular akan Oke, bagaimana dengan belalang? Ada yang makan yang membodohan apa tidak? Tidak, jadi populasi belalang akan semakin mengimplementasikan pengetahuan kalian dari yang kita ketahui juga dari penjelasan dari kita. Nanti kalian silakan secara berkelompok mengerjakan lembar kerja yang kita berikan. Jadi setiap kelompok mendapatkan satu lembar kerja. Anak-anak silakan dibaca perintah yang ada pada LKPD tersebut dan silakan kalian langsung mengerjakan secara berkelompok diskusi bersama teman-temannya. Lima dan tulis. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.
dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan ular, ular dimakan elang. Ya, dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya semua bagus-bagus ya, sudah benar, hanya ada beberapa yang masih kurang sedikit, tapi seperti kelompok 3 kurang berjaya tinggi dalam presentasi. Teman-teman setelah ini Wika akan membagikan soal evaluasi. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakan di sini ya. Kalau sudah nanti diumumkan. Potensi tingkatkan prestasi, hadirkan profit pelajar Pancasila. Waktunya sudah habis, silahkan diucapkan kembali evaluasinya ya. Kita menjadi Kita hari ini tadi belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang jari-jari makanan? Semuanya sudah selesai ya? Oke, anak-anak nanti PR-nya di rumah kalian silahkan membuat satu jari-jari makanan yang ada di lingkungan kalian, oke? Pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian berdoa sebelum kita berdoa. Silakan berdoa oke? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Oke, Mas Indra, silakan. tingkatkan Siap. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Muslimah. Selamat siang. Hari-hari di jalan. Jangan lupa PR-nya diperbaiki. Tetap jaga kesehatan. Dikasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dwi Nurdiana, CGP Angkatan 10 kelas 215B Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca kegiatan percakapan pasca observasi, di mana pada supervisi akademik ini merupakan tahap akhir pada kegiatan observasi. Saya Dwi Nurdiana beserta rekan saya Ika Wahyuni dari kelas 5 SDE Negeri 2 Betong bersama Ibu PP kita, Ibu Koiri Nikmat. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini tujuannya yaitu untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bu Ika laksanakan kemarin pada hari Rabu kemarin. Dan setelah itu untuk kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran apa atau bagaimana perasaan Bu Ika setelah melaksanakan pembelajaran pada waktu hari Rabu itu. Kira-kira bagaimana Bu Ika perasaannya Bu Ika, kira-kira yang dapat Bu Ika? Alhamdulillah perasaan saya senang Bu Dwi, karena kemarin itu siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian banyak siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan diskusi.
kurang lebih seperti itu perasaan saya. Ya Bu Ika, berarti perasaan Bu Ika sudah terlaksana dengan baik ya Bu Ika ya. Iya. Iya. Anak-anak merasa senang, anak-anak merasa antusias mengikuti pembelajaran. Dalam diskusi juga anak-anak sudah mulai aktif ya Bu Ika ya. Iya, sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi. Ya, baik Bu Ika, untuk pelaksanaan kemarin, kira-kira dalam pelaksanaan yang Bu Ika sudah laksanakan kemarin, kira-kira sudah sesuai dengan rencana yang Bu Ika buat apa belum kira-kira? Kalau menurut saya kemarin itu belum 100% sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Mungkin hanya sekitar 80% Bu Dwi. Karena saya kemarin mengalami beberapa hambatan seperti ketika diskusi itu ada beberapa siswa yang belum aktif, itu karena mungkin saya belum bisa menguasai kelas dengan baik ya kemarin. Kemudian ketika siswa presentasi itu banyak siswa yang masih malu-malu gitu Bu Dwi ya. Kemudian siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi kemarin itu juga kurang memahami apa yang dipresentasikan. Seperti itu Bu Dwi. Ya, berarti untuk kendalanya yang Bu Ika laksanakan kemarin seperti itu ya Bu Ika ya, mungkin anak-anak itu ya. Ya, terus untuk berikutnya dari apa ya? Untuk apa? Guru itu kan memiliki 4 kompetensi itu ya Bu ya. 4 kompetensi yang ada di dalam itu ya, misalkan seperti kompetensi sosial, kepribadian, terus pedagogi dan profesional. Mungkin dari 4 kompetensi tadi, mungkin mana yang kira-kira ingin Bu Ika kembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin lebih ke pedagogi, karena pengetahuan saya tentang mungkin pembelajaran berdiferensiasi, terus model pembelajaran yang tepat gitu untuk siswa saya itu saya kurang bisa memahami, saya belum begitu menguasai. Jadi saya mungkin akan mempelajari lagi tentang itu sehingga nanti ketika saya menerapkan pembelajaran di kelas, saya bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan maksimal. Seperti itu Bu Dwi. Ya, itu untuk kompetensi yang Ibu Ika kembangkan ya Bu Ika ya. Ya, untuk berikutnya sekarang untuk pertanyaan berikutnya itu apa kira-kira harapan dari Bu Ika itu selanjutnya untuk kedepannya bagaimana kira-kira untuk harapannya? Harapannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi tentunya. Saya bisa menguasai kelas dengan baik, saya bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa semuanya secara keseluruhan. Kemudian pembelajaran yang saya berikan tidak monoton sehingga siswa betah dan kerasan di kelas. Dan yang paling penting semua tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, yang sudah saya rumuskan itu tercapai dengan maksimal. Seperti itu Bu Dwi. Ya, baik Bu Ika ya. Semoga nanti apa yang Bu Ika telah laksanakan atau yang Bu Ika inginkan nanti bisa terlaksana, bisa tercapai Bu Ika ya. Ya, itu jadi untuk refleksi atau harapan Bu Ika itu tadi sudah Bu Ika utarakan tadi. Untuk harapannya itu bagus sekali untuk Bu Ika ya. Bagi saya pribadi juga itu merupakan pengalaman yang bisa nantinya mungkin bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti saya di dalam kelas saya juga bisa. Itu juga semoga nanti juga bisa bermanfaat untuk Bu Ika dan juga saya ya. Untuk itu terima kasih untuk kesempatannya Bu Ika pada kesempatan hari ini, pada kegiatan percakapan pasca observasi, kegiatan setelah kita kemarin kita observasi juga sudah, sekarang kita telah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Ika, semoga pengalaman itu bisa bermanfaat untuk saya terutama dan semua teman-teman lainnya. Ya, terima kasih untuk percakapan praobservasi pasca observasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lahirkan profil pelajar Pancasila.